البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, dan kita sudah masuk di kitab shalah. Kemudian juga sudah disebutkan di situ tentang bab waktu-waktu salat. Demikian juga tentang bab adzan. Kemudian kita sekarang masih di dalam pembahasan tentang syurutus shalah, syarat-syarat salat. Jadi sudah 2 bab kita selesaikan di kitab shalah tentang waktu-waktu salat, demikian juga tentang adzan. Pada pertemuan terakhir disebutkan di antara syarat-syarat salat adalah untuk orang tersebut seorang muslim, kemudian juga seorang yang berakal, kemudian juga seorang yang sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan, berumur 7 tahun atau 8 tahun. Kemudian masuk waktu salat. Demikian juga dalam keadaan taharah, dalam keadaan bersuci, sudah berwudu. Dan kemarin kita sebutkan masih di dalam pembahasan ya, dalam keadaan dia menutup aurat. Sudah kita sebutkan beberapa hadis. Sekarang kita akan bahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengannya, tentang aurat laki-laki, demikian juga aurat perempuan ketika sholat. Disebutkan di sini syarat yang keenam adalah satrul aurat, untuk menutup aurat. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Ikhtiyarat, dinukilkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Hizam. Wallahu amara bi qadri zaid ala satril aurah fi shalah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan kadar tambahan ketika menutup aurat ketika salat. Ya, yaitu apa? Wa huwa akhdhu zina, dengan mengambil perhiasan. Memang kita hendaknya menutup aurat ketika salat di atasnya lagi, yaitu apa? Mengambil perhiasan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli shalah, inda kulli masjid. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah perhiasan-perhiasan kalian ketika kalian di masjid, ketika melakukan sholat itu. Fa'alaqal amr bi ismi zinah, maka diperintahkan di sini dengan nama zinah, mengambil perhiasan. Tidak sekedar untuk menutup aurat saja, tetapi juga mengambil perhiasan. Oleh karena itu ketika kita sholat hendaknya dalam keadaan yang bagus, ya, memakai kopiah atau mungkin imamah yang menutupi kepala. Ya, Syalbani mengatakan bahwa makruh ketika sholat itu tidak ada di kepalanya itu yang menutupi kopiah atau yang semisalnya. Karena di sini apa? Lebih dari sekedar menutup aurat. Ini mengambil perhiasan. Bajunya juga khairu min syabikum, bayat, sebagus-bagus pakaian kalian itu yang putih. Demikian Nabi menyebutkan. Demikian juga wakafinu mautakum, yang dengannya mayit-mayit kalian itu dikafani dengan baju yang putih. Demikian. Ini menunjukkan bahwa untuk kita ketika sholat itu mengambil perhiasan. Dalam artian pakaiannya yang bagus, ya, demikian juga yang bersih atau yang semisalnya. Kalau bisa yang putih, karena itu adalah sebagus-bagus pakaian. Kemudian berikutnya sebutkan hukum menutup aurat bagaimana. Terjadi perselisihan para ulama. Sebagian mengatakan wajib, dan itu yang benar, yaitu adalah rajih. Sebagian mengatakan yakni dia adalah syarat, ya. Sebagian mengatakan yang dia itu yakni kalau ditinggalkan berdosa saja, tapi sholatnya adalah sah. Tapi yang benar wallahu alam, ya, yang itu adalah syarat, ya, syarat bahwa itu sholat itu hendaknya dalam keadaan apa? Memakai aurat. Sebagaimana pembahasan kita ini. Syarat yang keenam itu adalah menutup aurat ketika sholat. Apabila tidak menutup aurat, maka sholatnya adalah tidak sah. Semuanya saya ucapin, wa idza kana wajiban fil ibadah, kalau itu adalah wajib dalam ibadah, faqul wajib fil ibadah huwa syartu li syahadiha. Maka setiap wajib di dalam ibadah itulah syarat sahnya atau benarnya ibadah tersebut. Fa idza tarakahu al-insan amdan, kalau dia tinggalkan sengaja, batalat hadil ibadah, maka batalah ibadah tersebut. Ya, demikian.
Setelah kita mengetahui tadi hukum menutup aurat, kemudian berikutnya batasannya aurat itu bagaimana? Hadul aurah minal rijal. Batasan aurat untuk seorang laki-laki yang hendaknya ditutupi. Maka dalam permasalahan ini disebutkan oleh Ibnu Munzir di Ausat, lam yahtalib ahlul ilmi anna mimma yajibu 'alal mar' satruhu fi shalah al-qabul wa dubur. Intaha. Tidak ada perselisihan, berarti wajib. Yani ijma' sepakat. Apa itu sepakat? Wajib untuk menutupi seorang itu kubul wa dubur. Kemaluan demikian juga duburnya, pantatnya. Ini. Selesai ya dalam permasalahan ini, kemaluan demikian juga pantat itu adalah wajib ditutupi. Kalau tidak maka batal salatnya. Kemudian sebagian ulama sekarang kalau tadi sudah ditentukan tentang wajibnya dua itu, lalu bagaimana ya tentang masalah antara pusar dengan lutut? Jumhur berpendapat itu adalah apa? Aurat. Jumhur ulama berpendapat itu adalah aurat. Tetapi kita mereka saja kesimpulannya bahwa itu adalah ya antara pusar sampai ke lutut itu adalah aurah mukhaffafah, aurah yang ringan. Ya demikian kesimpulannya. Aurah yang dia itu mughalladhah yang harus ditutup itu adalah kemaluan dan dubur. Adapun paha ya yang kita bahas berarti kan di situ masalah paha kan. Di sini hadis yang kuat yang menyebutkan bahwa itu adalah bukan aurah yang sangat. Hadis yang disebut oleh Imam Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang masyhur. Ketika di situ Nabi SAW duduk, basifan an fakhidai, dalam keadaan paha beliau itu tersingkap, kedua pahanya. Maka di situ masuk Umar. Pertama masuk dulu Abu Bakar. Nabi mengizinkan dalam keadaan beliau tersingkap pahanya. Kemudian Umar juga diizinkan. Kemudian ketika Utsman masuk, maka Nabi sawwa thiyabahu, menutup pahanya tadi. Sumaqala kemudian Nabi mengatakan ala astahyi min rajul tastahyi minhul malaikah. Tidakkah aku malu kepada seorang laki-laki yang malaikat itu malu kepada dia? Dari sini menunjukkan apa? Menunjukkan itu bukan aurat yang mughalladhah yang sangat. Dalil yang sangat kuat dalam permasalahan ini. Jadi demikian jawabannya, ya. Paha tidak termasuk aurat yang sangat. Lalu bagaimana hukum seorang yang dia itu sholat dalam keadaan pahanya itu kelihatan? Sebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, la yajuz ayyusalli ar-rajul maksyufal faqidain. Tidak boleh seseorang yang dia itu sholat, seorang laki-laki yang terbuka kedua pahanya atau terbuka pahanya. Sawan ilahuma aurah, sama saja dia berpendapat itu adalah aurat, aula atau tidak aurat. Ya demikian. Karena tadi juga dalam permasalahan khudhu sinatakum, ambillah perhiasan kalian ketika di dalam masjid. Ini demikian. Ketika sholat ya. Kesimpulannya tadi disebutkan tentang masalah paha itu. Tetapi tidak boleh untuk kemudian seorang dalam keadaan sholat itu ya terbuka pahanya. Walaupun tadi kita sebutkan bahwa itu adalah bukan aurah yang sangat. Demikian disebutkan. Kenapa seperti itu? Tadi kita sebutkan ya ladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli sholat. Kemudian berikutnya setelah selesai tentang laki-laki ya, di situ juga dibahas sebenarnya tentang masalah dalam hadis yang telah lewat tentang tidak boleh untuk kemudian seseorang sholat tidak ada di pundaknya itu ya yang menutupi tentang permasalahan itu. Ya, kita sebutkan aja langsung tentang masalah perempuan dulu. Hadul aurah minal mar'ah. Sekarang batasan aurat untuk perempuan. Batasan aurat untuk perempuan adalah disebutkan di sini oleh Ibnu Munzir tentang ijma' yang ada. Ajma'ul ilmi ala anal mar'ah al-hurrah, ijma'. Alul ilmi bahwa seorang perempuan al-hurrah yang merdeka, al-baligh setelah balik, alaiha antuhammira ra'saha idza salat, untuk menutup dengan himar kepalanya itu ketika salat. Himar itu kerudung, misal itu, menutupi kepalanya. Paham ya? Ini ijma'. Berarti ketika salat kepalanya, rambutnya itu ditutup. Selesai ini tentang masalah kepala ini. Wala annaha ini salat, dan sesungguhnya kalau dia itu salat wa jami' ra'siha maksyuf, dan semua kepalanya itu terbuka, salat ternyata tidak ada kerudung di kepalanya, kelihatan rambutnya ketika salat ini, anna salataha fasidah, salatnya rusak, batal. Wa ana 'alaiha i'adah di salat, untuk dia itu untuk mengulangi salatnya. Paham ya? Kalau rambutnya tidak ditutupi semuanya maka wajib mengulangi salat. Bagaimana kalau kemudian terbuka sedikit? Disebutkan
berarti tidak perlu untuk mengulangi. Walaupun seperti ini ya tidak bagus. Dan kita dapat kabar dulu perempuan-perempuan Yaman demikian. Ketika sholat sebagian rambutnya masih kelihatan sedikit, ya, karena mereka di antara perempuan-perempuan yang lain. Kalau terbuka semuanya, ijma harus diulangi sholatnya. Paham ya tentang masalah ini? Kemudian wajib aktsaru ahli ilmi ala anna lil mar'ah al-hurrah an tusalliya makshufatil wajh. Juga ijma. Bagaimana wajahnya? Ijma para ulama bahwa untuk perempuan yang merdeka, ya, yang sudah balik, untuk sholat terbuka wajahnya. Wajahnya ketika sholat terbuka, ya, dalam masjid semuanya perempuan. Dikecualikan kalau mungkin di situ ada laki-laki, umpamanya, maka sebagian mengatakan ditutup wajahnya. Ya, ini pembicaraan kita ketika dalam masjid perempuan, maka sepakat semuanya untuk dibuka wajahnya. Kemudian berikutnya tentang selesai wajah, badan jelas ditutup, ya kan? Sadai, ini kedua, itu dadanya, demikian susunya itu, demikian juga kepalanya tadi sudah kita bahas. Sekarang bagaimana kodamain? Kodamain yakni telapak kakinya itu, telapak kakinya. Disebutkan di sini kesimpulannya tidak ada dalil telapak kakinya bagian bawah itu, bahkan telapak kakinya itu, bukan yang atasnya tapi yang telapak kaki yang menempel dengan lantai itu. Di situ tidak ada dalil. Cuma di situ ada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa waktu itu beliau bertanya bagaimana perempuan untuk kemudian menjulurkan bajunya itu. Maka Nabi mengatakan yurhina shibron, 1 jengkar ditambah supaya tidak kelihatan. Kalau demikian, maka dia menjawab Ummu Salamah, kalau demikian akan tampak kedua kakinya ketika dia berjalan. Maka untuk dipanjangkan 2. Demikian. Demikian. Wirhina dira'an la yazidna. Demikian. Ini dira', 1 dira', 1 hasta. Jangan ditambah. Ini kalau kelihatan, demikian. Disebutkan bahwa di sini ketika dia keluar dari rumah, ketika sholat, maka tidak ada dalil dalam permasalahan ini. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Nizam, ada mutahari taqdiyatul qadamain amamal maharim wal ma'ruf minan nisa. Di sisi perempuan itu tidak berhati-hati kalau di antara perempuan yang lain untuk menutup kedua telapak kakinya di depan mahram-mahram mereka. Walau ya'ti dalil sahih, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan dengan jelas tentang wajib menutup kedua telapak kakinya. Paham ya dalam permasalahan ini? Inilah pendapat Syekh Utsaimin Allah Ta'ala. Jadi untuk kedua telapak kakinya itu, maka tidak ada dalil yang wajib untuk menutupi. Kalau di antara mereka perempuan-perempuan, ya demikian. Tapi alangkah baiknya untuk kemudian ditutupi. Kemudian juga sekarang permasalahan kedua telapak tangan. Jadi sudah selesai tadi telapak kakinya itu yang menempel dengan lantai itu. Tidak ada dalil menyebutkan wajibnya, tapi lebih bagus untuk ditutupi. Kemudian tentang masalah telapak tangan. Fa'amatu al-ilmi ala annahu la yajib sitruhuma fi shalah, tidak wajib untuk menutupi. Ini kedua telapak tangan, ya, untuk menutupinya ketika sholat. Karena tidak ada dalil menyebutkan. Ya demikian disebutkan. Berarti telapak tangan ini boleh untuk tidak ditutupi. Ya, ini kaf ini telapak tangan ini. Kemudian sekarang tentang permasalahan yang jarang kita kadang perhatikan, dagu. Kalau laki-laki itu di bawahnya jenggot itu, di bawah jenggot itu, ya kan, dagu. Itu sebenarnya aurat. Ya, di bawah dagu itu aurat. Kalau wajah memang terbuka kan, wajah kita tahu sendiri yang dilihat oleh orang-orang di depan dia itu namanya wajah. Sekarang yang di bawah dagu itu, ya, dari daerah jenggot itu sampai ke leher, itu aurat sebenarnya bagi perempuan. Ya, hendaknya untuk ditutupi juga itu. Tapi kadang kan meremehkan, ini meletakkan mukenanya itu kadang di leher itu bulat itu kan. Sebenarnya dia aurat juga. Tapi semua para ulama kalaupun terbuka tidak batal sholatnya. Tapi hendaknya ditutupi karena itu sebenarnya adalah aurat. Demikian disebutkan. Hendaknya untuk ditutupi juga. Ini tentang masalah laki-laki dan perempuan sudah selesai. Kemudian berikutnya auratil amah. Auratnya untuk budak perempuan. Sebutkan wa sholatul ammah makshufatur ra's jaizah. Budak perempuan kalau
kepalanya itu terbuka boleh. Ya, ini untuk budak, demikian disebutkan. Kemudian berikutnya, inkishafu syai' yasir minal aurah min ghairi qasd. Bagaimana kalau terbuka dari aurat itu sedikit sekali, tidak tahu dia. Sebutkan ya, subhanallah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga itu pendapat jumhur bahwa sholatnya tidak batal, kan dia tidak tahu. Kemudian disebutkan untuk kemudian ketika menutup aurat itu tidak mensifatkan kulitnya dalam keadaan tipis, demikian disebutkan hendaknya seperti itu. Demikian juga sekarang tentang pembahasan ini tadi. Wadul insan ala atikihi syai'an fi shalah. Meletakkan seseorang itu di pundaknya sesuatu ketika sholat. Karena telah lewat dalam pembahasan disebutkan dalam hadis sebelumnya, la yusalliyanna ahadukum, jangan sholat salah seorang kalian fi thawb wahid, di baju yang satu, laisa ala atikihi min syai', tidak ada di pundaknya itu sesuatu pun. Ini hadisnya jelas. Ya. Apabila dia itu sempit, kalau dia dalam keadaan sempit, tidak ada harta dan sebagainya, maka tidak wajib. Ya, tidak wajib. Kalau maunya bajunya sempit, ya sudah menutupi antara pusar sampai lutut, sudah selesai. Tetapi kalau kemudian dia dalam keadaan lapang, maka hendaknya meletakkan di pundaknya itu apa? Kain. Salah satu pundaknya itu kain. Wajib, hukumnya seperti itu. Ya, selesai. Jadi kalau ada orang sholat, umpamanya dia dalam keadaan lapang, punya harta umpamanya, kemudian cuma pakai sarung aja, maka ini tidak boleh, ya. Sebagaimana hadis tadi. Bagaimana kalau cuma diletakkan tali saja, ya, diletakkan khaiton atau habalan, ya, dia mengakali umpamanya ya, bajunya itu dikasih tali saja, tali, kemudian sarungnya dikasih tali, diletakkan di pundaknya itu, maka ini tidak boleh, karena hadisnya itu adalah thawb, baju, ya, demikian. Ya, ini kesimpulannya, untuk meletakkan, untuk laki-laki ini meletakkan di pundaknya itu kain, itu wajib. Lalu bagaimana kalau kaos oblong, kan kadang itu. Wallahu alam, ya, berhati-hati, ditakutkan terjatuh pada larangan ini, dan tidak pantas ketika dia sholat seperti itu. Sampai di sini, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.